intervensi yang untuk gangguan tersebut. Nah, teman-teman mohon maaf ya karena saya bukan dari jurusan psikologi dan bukan dari pendidikan khusus. Jika jawabannya kurang tepat, mohon untuk koreksiannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Lina Fayuni yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Anggita untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kepada Kak Anggita, dipersilakan. Kak Anggita. Ya, terima kasih untuk Kak Arjuna atas kesempatan waktunya. Ya, sebelumnya terdengar suara saya? Halo? Iya, Kak. Dengar. Terdengar. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Marlan. Yang pertanyaannya itu, apakah tuna ganda dan kelainan majemuk dari masing-masing klasifikasi memiliki karakteristik khusus? Kemudian, bagaimana intervensi dini untuk hambatan yang tidak terlihat secara fisik? Nah, setelah tadi kita menyimak apa yang sudah disampaikan oleh pemateri dari tuna ganda mengenai jenis-jenis atau klasifikasi tuna ganda dan tuna majemuk, di sini kan memiliki banyak perbedaan. Apakah individu tersebut misalnya mengalami tunarungu dengan tunanetra atau misalnya mengalami tunadaksa dengan tunarungu dan sebagainya. Nah, dapat kita lihat juga bahwa ketika kita melihat jenis atau klasifikasi tersebut, tentunya memiliki kemungkinan besar karakteristik yang dialami oleh anak yang mengalami tuna ganda dan tuna majemuk itu akan memiliki perbedaan dari masing-masing klasifikasi yang dialami oleh individu. Nah, adapun untuk intervensi dini bagi individu yang mengalami hambatan yang tidak terlihat secara fisik. Nah, yang saya anggapi dari pertanyaan tersebut mungkin di sini hambatannya itu belum terdeteksi, apalagi jika hambatan tersebut dialami oleh seorang anak. Tentunya kan kita belum mengetahui apakah anak tersebut mengalami gangguan A, misalnya gangguan B, dan sebagainya. Nah, tentunya untuk memberikan intervensi atau pemberian perlakuan kepada individu tersebut, diperlukan kegiatan seperti menganalisis dulu karakter yang dimiliki oleh anak tersebut, gangguan apa misalnya ya. Nah, kan ada tahapan-tahapan dalam melakukan asesmen kepada anak yang mengalami gangguan. Misalnya di sini pada tahapan pendefinisian. Nah, tujuan di sini kan untuk menetapkan atau mendefinisikan syarat pembelajaran yang harus diberikan kepada anak. Kemudian yang keduanya itu adalah tahapan perencanaan. Di sini kita dalam tahapan perencanaan itu menyiapkan prototipe atau bahan ajar atau misalnya intervensi apa sih yang akan diberikan kepada anak tersebut. Kemudian yang ketiganya itu adalah tahapan pengembangan. Nah, baru di sana nanti kita bisa memberikan intervensi apa yang sesuai dengan kebutuhan anak yang mengalami ketunaan pada tuna ganda maupun tuna majemuk. Karena kan intervensi itu banyak sekali yang dapat kita lakukan, entah itu intervensi pada bina diri, kemudian attention, motoriknya, literasinya, kemudian postur dan motorik kasar, kemudian bahasa pun kan ada yang ekspresif maupun reseptif. Nah, di sana baru kita bisa memberikan intervensi yang bisa disesuaikan dengan jenis kebutuhan dari masing-masing karakteristik atau jenis gangguan yang dialami oleh individu. Nah, itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan juga belum relevan dengan jawaban yang diharapkan oleh Kak Marlan. Baik dari teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan dari intern kelompok maupun dari eksternnya. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kak Arjuna. Apakah sudah, Anggita? Iya, Kak, sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Anggita. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Eni Handayani untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kepada Kak Eni Handayani, apakah sudah siap? Iya, Kak, sudah. Oke, silakan ya, Kak. Ya.
Terima kasih Kak Aljuna untuk kesempatannya saya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Tasya Dwi Lamisa dari Universitas Negeri Padang. Pertanyaannya mengenai anak yang tunaganda, yang cacatnya itu tunanetra dan tunarunggu. Bagaimana cara pelayanannya dalam hal pendidikan psikologis, medis, dan apa dulu yang harus ditangani? Apakah masalah tunarunggunya kah atau tunanetranya? Oke, saya di sini akan coba jawab ya, Tama. Untuk masalah tunaganda ini, itu bisa didiagnosis terlebih dahulu ya, mana yang lebih dominan, apakah tunarunggunya kah ataukah tunanetranya gitu ya Kak. Karena sebelum kita menentukan pelayanan medisnya terlebih dahulu, kita perlu gitu untuk mendiagnosis masalah yang terjadi pada anak tersebut. Nah, untuk hal pelayanan pendidikannya, kita bisa melihat contohnya Helen Keller ya Kak. Helen Keller sendiri itu memiliki masalah yang sama gitu, yaitu ada tunanetra, tunarunggu, mungkin untuk Helen Keller itu ada tunawicara juga. Nah, untuk hal pendidikannya bisa melalui kan anak yang tunaganda ini akan kesulitan melalui komunikasinya gitu ya. Dia tidak bisa melihat, dia pun tidak bisa mendengar gitu. Nah, mungkin alternatif di pendidikannya itu yang kita lihat dari Helen Keller yaitu melalui sentuhan tangan. Jadi untuk aspek komunikasinya dan pembelajarannya gitu melalui sentuhan tangannya. Dari sentuhan tangan sendiri dia akan merespon balik melalui sentuhan tangan karena anak tersebut belum dapat berkomunikasi baik gitu ya, karena kan mereka mempunyai keterbatasan dalam hal pendengaran, biasanya memiliki keterbatasan juga dalam hal bicaranya gitu ya Kak. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan mungkin ya Kak. Saya kembalikan ke Kak Aljuna. Terima kasih Kak. Suara saya terdengar nggak Kak? Takutnya. Iya Kak, Iya, terdengar. suaranya jelas kok. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ya. Apakah sudah? Ya Kak, sudah. Baik, terima kasih ya kepada Kak Eni Handayani. Selanjutnya pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Kak Ketur Siskayanti. Kak Siska, apakah sudah siap? Iya Kak, sudah. Ya, kepada Kak Ketur Siskayanti, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Dea. Sebentar saya menjelaskan banyak kurangnya. Pertanyaan dari Kak Dea yaitu mengenai karakteristik ketunaan mana yang lebih dominan ditunjukkan anak di lingkungan sekitar. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, karakteristik ketunaan atau karakteristik tunaganda yang sering dinampakkan anak itu kan ada karakter fisiknya, rohani, mental atau intelektual, kemudian yang ketiga ada sosial. Nah Kak, yang pertama sesuai dengan pengamatan dan pemahaman saya dan pengalaman yang saya alami di sini, kita sesuaikan dulu si anak ini mengalami ketunagandaan apa. Misalnya kalau dia mengalami ketunagandaan pada fisik dan sosialnya, tentu yang lebih dominan ditunjukkan anak itu pada ketunaan fisik dan sosial. Namun bagaimana jika anak mengalami tuna majemuk atau kompleks ya Kak, ketiga-tiganya, misalnya pada kelainan pada fisiknya, mental dan sosial. Nah, yang paling dominan di sana itu yang sering saya lihat itu Kak, yaitu fisiknya, karena kondisi kelainan anak tunaganda yang sangat kompleks itu menyebabkan kondisi fisiknya parah. Itu tanpa kita melakukan pendekatan pun, dari penglihatan saja kita sudah dapat mengetahui bahwa si anak ini mengalami tunaganda, begitu Kak. Misalnya saja pada indranya, itu kita sudah bisa melihat Kak. Namun kalau sosial maupun mentalnya itu sosial tentunya
kita kan harus berkomunikasi dulu sama si anak supaya kita mengetahui atau kita melakukan pendekatan dulu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi anak Kak gitu. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya kembalikan kepada Kak Arjuna. Baik, terima kasih kepada Kak Ketur Ciskayanti. Selanjutnya ada sedikit penambahan dari Kak Era Fazirah Lukman. Kak Era, Ya, apakah ingin menambahkan? ya. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Kak Marlan, yaitu bagaimana intervensi dini untuk hambatan yang tidak terlihat secara fisik. Nah, kita ketahui bersama kan ketika seseorang memiliki suatu masalah ataupun hambatan dalam hal tertentu maupun gangguan, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah melakukan asesmen. Nah, di sini asesmen itu bisa dilakukan baik itu oleh guru, orang tua maupun tenaga profesional lain, misalnya seperti psikolog. Nah, untuk anak yang memiliki hambatan yang tidak terlihat secara fisik, bagaimana caranya kita melakukan asesmen? Ada tiga bidang, yaitu kita melakukan asesmen dalam bidang akademik, kemudian dalam bidang sensoris, kemudian yang ketiga dalam bidang psikologis yang meliputi emosi dan sosial. Nah, yang pertama itu dalam bidang akademik. Nah, sekurang-kurangnya dalam bidang akademik ini meliputi tiga aspek yang harus kita tahu dulu. Apakah dia mampu membaca, menulis, dan menghitung. Nah, kemudian yang kedua meliputi asesmen sensoris, yaitu kita harus mengetahui dulu apakah dia memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran, seperti itu. Kemudian asesmen motorik juga, ternyata ada 4 ya. Asesmen motorik yaitu untuk mengetahui apakah si anak ini memiliki gangguan motorik kasar atau motorik halus. Misalnya kita melakukan tes kepada anak itu, apakah anak itu bisa berlari, atau untuk motorik halusnya apakah dia bisa menulis, menggunting, dan sebagainya. Kemudian untuk asesmen psikologisnya, emosi dan sosial, kita harus mengetahui dulu potensi intelektual dan kepribadian si anak ini. Apakah anak ini memiliki tingkat IQ dari sekian sampai sekian, sehingga dengan begitu kita bisa mengetahui dan menetapkan si anak ini masuk dalam tuna apa, seperti itu. Tapi kalau mungkin untuk tuna seperti tuna ganda, mungkin kita bisa lihat dari secara fisiknya ya teman-teman. Tapi kalau mungkin untuk serta dengan tuna rungu, tuna netra, kita juga bisa melihat secara fisiknya. Nah, nanti tinggal ditentukan apakah si anak ini masuk dalam kategori ringan, sedang maupun berat, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Era Fazira Lukman yang telah menambahkan jawabannya. Selanjutnya saya saya kembalikan ke moderator kembali kepada Kak Wida atau Kak Tiara. Kak Wida dan Kak Tiara. Oh iya. Oke, itu dari tuna ganda. Pertanyaan udah kejawab semua ya, Kak? Iya, Kak. Sudah. Teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman lain atau tambahan buat kita nih berbagi pengalaman terkait tuna ganda.
Kak, izin bertanya, boleh? Boleh silakan kepada kelompok tunaganda. Begini, tadi pertanyaan untuk apa strategi pembelajaran bagi anak tunaganda udah ada yang tanyain belum? Belum Kak Sri. Kalau gitu saya mau tanya masalah itu, strategi pembelajaran bagi anak tunaganda itu gimana ya, mungkin bisa dijelaskan? Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Iya, pertanyaan dari Kastri, strategi pembelajaran untuk anak tunaganda. Silakan, kelompok tunaganda. Izin menjawab, Kak. Iya, Kak Agustina, silakan. Baiklah, untuk strategi pembelajaran untuk anak tunaganda sendiri itu hampir sama dengan anak-anak berkebutuhan lainnya. Namun bedanya di sini apabila contohnya seorang anak tadi perasaan sudah ada yang menjawab, cuman kembali saya jelaskan sedikit. Contohnya tunarungu dan tunanetra. Nah, kalau misalnya dari segi tunanetranya dia tidak mengalami buta total, tapi lebih kepada cuman bisa membedakan terang dan gelap, itu tuh tidak bermasalah. Nah, otomatis dari yang selanjutnya kita tangani itu tuh lebih kepada pendengarannya, bagaimana mereka mendapatkan informasi. Nah, kalau misalnya anak yang tunarungu itu mengalami tunarungunya yang masih bisa memanfaatkan alat bantu dengar, lebih baik memanfaatkan alat bantu dengar untuk anak dapat memperoleh informasi dari luar. Nah, kalau seandainya anak tidak bisa mendengarkan apa-apa lagi, tentunya kita harus mengenalkan bahasa terlebih dahulu, di mana kalau kita menjelaskan sesuatu kan kita perlu menggunakan bahasa. Nah, kita beri dulu pemahaman bahasa pada anak. Nah, apabila anak sudah mengerti bahasa, barulah kita memberikan kekhususannya. Misalnya kalau tunanetra, kalau anaknya bisa belajar braille lebih bagus daripada mereka membaca tulisan yang jaraknya dekat kali dengan mata. Nah, itu tuh baru ke program pengkhususannya. Nah, apabila program pengkhususannya sudah berjalan baik dan anak dirasa sudah dapat mengikuti pembelajaran, nah barulah di situ kita berikan pembelajaran kepada anak sehingga kita atasi dulu kesulitan anak, baru kita memberikan pembelajaran yang sifatnya ilmu kepada anak gitu. Sekian, sampai saya kembalikan. Iya, iya. Ya seperti itu, karena juga anak tunaganda ini kan berbeda-beda ya kekurangannya dan kebutuhannya juga berbeda-beda, jadi dibutuhkan pengkhususan sesuai dengan dirinya. Katanya di sini ada yang belum dijawab pertanyaannya dari Kak Febriani. Apakah anak tunaganda kondisi psikologi seperti sosio-emosionalnya lebih ekstrim dibanding yang bukan tunaganda karena mereka tunamajemuk, memiliki lebih dari satu ketunaan? Apakah mereka lebih mudah stres dan lebih mudah putus asa? Terima kasih sebelumnya. Sama Karanda ada juga tanya, apakah anak tunaganda masih bisa diikutkan ke dalam sekolah inklusif? Mungkin itu dua pertanyaan terakhir kali ya. Untuk kelompok tunaganda dipersilakan. Atau mungkin di luar kelompok kalau mau jawab juga boleh banget. Mbak Tiara izin menjawab. Boleh, Kak. Pertanyaan dari Kak Febriani Nurul.
mengenai apakah anak tunaganda kondisi psikologis seperti sosio emosionalnya itu lebih ekstrim dibanding yang bukan tunaganda. Apakah mereka lebih mudah stres, lebih mudah putus asa? Menurut pengalaman saya, Kak, berdasarkan pengalaman saya itu, anak tunaganda ataupun bukan anak tunaganda itu biasanya itu berkaitan dengan kondisi lingkungannya, begitu, Kak. Meskipun dia tunaganda, namun kalau lingkungannya mendukung, orang tuanya menerima ia, kemudian ia merasa tidak kekurangan dan ia merasa sama dengan anak yang lain, itu psikologisnya itu sangat baik. Ia mudah bersosialisasi, kemudian tidak mudah marah. Kalau seperti film yang kemarin yang saya nonton, di film Helen Keller itu kan, ia karena lingkungannya tidak mendukung, terutama orang tuanya, belum memahami si anak gitu. Tapi kalau seperti di filmnya Kayla, meskipun dia bukan orang tua kandungnya, tapi orang tua angkat, namun dia mendapatkan kasih sayang yang lebih, perhatian yang khusus, kemudian ia diberikan dukungan, sehingga ia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Ia tidak merasa malu ataupun merasa rendah diri. Jadi menurut saya, Kak, itu tergantung dari kondisi lingkungan sekitarnya dan dukungan dari orang tua atau motivasi dari orang tuanya gitu, Kak. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa apakah karena tunaganda dia lebih ekstrim, tidak, lebih ekstrim emosionalnya tidak. Karena banyak sih yang mengalami ketunaan namun bukan tunaganda, hanya satu misalnya tunanetra atau tunawicara, itu banyak juga yang sosial emosionalnya itu kurang baik karena lingkungan tidak menerima ia dan tidak memberikan ia dukungan gitu loh. Jadi ia merasa saya ini berbeda gitu, saya ini merasa kekurangan. Jadi gimana ya? Jadi itu Kak, di lingkungan saya sih Kak. Terima kasih, saya kembalikan kepada kakak moderator. Iya benar banget nih, menurut saya juga karena faktor lingkungan ya, apalagi dukungan dari orang tua tuh berpengaruh banget buat anak. Terus label yang diberikan sama lingkungan juga mempengaruhi si anak nanti bakalan gimana ke dalam aktivitas sehari-harinya. Udah ya? Saya juga Kak menambahkan sedikit jawaban dari Anda. Nah, izin bertanya Kak, apakah anak tunaganda masih bisa diikutkan ke dalam sekolah inklusif? Menurut saya Kak, kan kebanyakan anak tunaganda itu mengalami kelainan yang kompleks sehingga kelainannya itu parah, gitu, kondisinya itu parah. Tapi lihat lagi kalau tunaganda yang dialami itu kondisinya masih ringan atau sedang, ringan lah ya, dia bisa kok masuk sekolah inklusif. Namun di sekolahnya itu harus menyediakan aksesibilitas untuk si anak. Maksudnya seperti misalnya dia mengalami tunadaksa, butuh kursi roda, tentunya harus ada ya. Gitu sih Kak, kalau saya lebih ke lihat dulu kondisinya, kemudian bagaimana sih fasilitasnya untuk si anak, apakah bisa seperti kurikulum atau pembelajaran yang diberikan kepada si anak itu bagaimana, gitu sih Kak. Terima kasih Kak, saya kembalikan. Iya, makasih Kak Siska. Teman-teman ini udah semua kejawab. Mungkin kelompok tunagandanya sendiri ada yang mau kasih tambahan? Oke, kalau nggak ada, ini ada link presensi yang nanti diisi buat teman-teman bukti kehadiran teman-teman. Bentar ya. Oke, kalau sudah kita sudahi, boleh sebelum keluar diisi dulu link presensinya. Terus keluar nggak apa-apa. Oke, makasih teman-teman buat semua yang udah gabung hari ini, yang udah ikut diskusi, yang udah mempresentasikan, buat moderator, dan semua yang hadir saat hari ini. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Sampai jumpa lagi di utus selanjutnya. Dadah. Terima kasih Kakak. Terima kasih Tiara. Terima kasih Kak Tiara. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini nggak ada